Halo, balik lagi dengan saya Redensa Akbar. Ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara Telnet, ESA, dan RDP. Pertama, saya akan membahas tentang Telnet dan ESA terlebih dahulu. Telnet dan ESA itu adalah program aplikasi remote server klien yang menggunakan remote terminal service dan memungkinkan pengguna di satu situs untuk berinteraksi dengan sistem pembagian waktu jarak jauh. Di situs lain, seolah-olah pengguna terhubung langsung dengan server. Apa sih yang bedain Telnet dan SSH itu? Pertama, kita harus tahu Telnet itu apa sih. Nah, Telnet itu adalah remote protokol yang memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan perangkat jarak jauh. Nah, Telnet ini juga masih menggunakan berbasis teks ya, dan tidak mengandung GUI atau Graphical User Interface. Jadi kita pakai Telnet itu masih mengandung berbasis teks. Nah, ini ada 3 jenis layanan dasar yang ditawarkan oleh Telnet. Yang pertama, menentukan terminal jaringan virtual yang membuat interface standar ke remote system. Menyediakan seperangkat opsi standar dan termasuk mekanisme yang memungkinkan klien dan server untuk melakukan transaksi. Nah, karena kekurangnya langkah-langkah keamanan, Telnet telah hampir sepenuhnya digantikan oleh SSH di hampir semua skenario penggunaan. Selanjutnya ada SSH. SSH itu singkatan dari Secure Shell. Itu adalah protokol jaringan yang memberi pengguna cara aman untuk mengakses komputer melalui jaringan tidak aman. Tidak seperti Telnet, setelah koneksi SSH dibuat, data yang dikirim akan dienkripsi sesuai dengan parameter yang dinegosiasikan dalam pengaturan sesuai dengan algoritmanya. Salah satu contoh aplikasi yang bisa kita gunakan untuk Telnet dan SSH itu bisa kita gunakan Putih. Nah, sudah download. Nah, di Putih ini banyak sebenarnya. Ada Telnet, Erlogin, SUPDUP, RAW, dan lain-lain. Penggunaan khas protokol SSH itu adalah pertama, memberikan akses yang aman bagi pengguna dan proses otomatis. Terus ada transfer interaktif dan otomatis dan mengeluarkan perintah jarak jauh. Di sini ada perbedaan Telnet dan SSH. Telnet dan SSH ini keduanya melayani tujuan yang sama dan menyediakan konektivitas ke server jauh, tetapi Telnet itu protokol konvensional, meskipun masih digunakan dalam berbagai aplikasi. Ini ada SSH yang sebagai pembangkit Telnet dan memiliki beberapa fitur yang disempurnakan juga. Terus Telnet tidak menyediakan mekanisme keamanan apapun, sedangkan SSH lebih aman dan memberikan langkah-langkah keamanan. Terus ada Telnet yang menyediakan fasilitas autentikasi sementara, sementara SSH itu menyediakan autentikasi pengguna. Ini ada Telnet berkomunikasi melalui port 23 TCP IP, sedangkan SSH menggunakan port 22. Persamaannya nih Telnet dan SSH itu, pertama itu keduanya adalah protokol jaringan yang memungkinkan pengguna untuk masuk ke sistem jarak jauh dan menjalankan perintah pada mereka. Yang kedua, akses ke baris perintah host jarak jauh serupa di kedua protokol. Nah, terus ada ketiga, keduanya menggunakan protokol TCP IP. Keempat, keduanya bekerja di model client server, dan terakhir ada protokol berbasis terminal. Perbandingannya antara Telnet dan SSH.
Kalau telnet itu kurang aman, SSH itu keamanannya sangat aman. Nah, terus ada telnet itu pakai port 23, sedangkan SSH 22. Ini itu saja. Selanjutnya kita coba implementasi nih telnet dan SSH-nya. Ini saya punya mikrotik yang menggunakan IP public. Kita coba telnet ya, mikrotiknya pakai SSH dan telnet. Pertama kita coba SSH dulu nih. Telnetnya 23. Kita coba masuk ya. Ini IP public saya. Nah, kalau telnet langsung masuk nih tanpa ada autentikasi sementara. Kita coba masuk. Setelah. Nah, ini dia. Kita sudah masuk ya pakai telnet. Nah, saya ini belum saya amanin port telnet dan sisanya masih default. Jadi kita bisa masuk ke router saya bisa masuk ke router saya menggunakan IP public tersebut gitu, dengan memakai protokol telnet atau SSH karena belum saya amanin. Nanti setelah ini akan saya coba amanin router saya. Keluar dulu, kita coba pakai SSH port 22 ya, ini defaultnya. Pakai IP public saya nih. Nah, ini yang bedain yang tadi nih. Kalau SSH itu ada autentikasinya nih sebelum masuk dan dikasih penggunanya. Ini kan kelihatan nih, server, SA, fingerprint is. Nah, ini nih dienkripsi. Nah, kita bisa save, connect once atau cancel. Kita save aja karena kita pengen masuk. Login. Aduh. Bentar. Apa? Radiansa Hacker. Nah, bisa masuk. Dan internet bisa masuk menggunakan IP public karena saya sudah ada IP publicnya. Nah, sekarang kita mau mencoba keamanan menggunakan telnet SSH itu. Bagaimana sih cara ngamanin port tersebut? Seperti yang saya bilang di awal, router saya ini belum saya amankan. Nih, kita lihat di sini. Saya port default, SSH saya pakai port default. Dan ini berarti orang luar bisa masuk ke router saya menggunakan telnet SSH itu pakai IP public. Ini sangat tidak aman untuk router kita atau server kita. Kenapa? Nanti akan banyak orang yang mencoba masuk ke router kita dengan menggunakan brute force. Nah, seperti ini. Karena saya belum amanin, jadi banyak nih yang coba masuk nih nge-brute ke router saya. Nah, kan? Dia mencoba pakai user admin dari public sekian, pakai SSH dan telnet nih. Ianya SSH telnet. Maka dari itu kita samain dulu nih router atau server kita menggunakan keamanan tingkat tinggi biar tidak ada orang yang bisa membobol router kita. Kita lihat nih yang coba ngebobol kita itu dari negara mana sih? Kita coba ya. Cek dulu di Google IP-nya. Nah, ternyata ada dari negara Cina dengan region Jiangsu, kota Nanjing, itu mencoba membobol kita dengan brute force. Dia mencoba semua cara dengan kertas.
pastinya untuk membobol kita. Dari sini kelihatan nih tuh. Nah, coba tuh pakai IP public sebanyak tuh. Ya SSA, via Telnet, misalnya pakai admin, root, admin 1, administrator, supervisor, support gitu. Untuk membuat router kita aman, kita harus membuat sebuah rules di router kita agar orang dari luar tidak bisa masuk ke router kita menggunakan Telnet atau SSA-nya memakai IP public dengan cara rules berikut. Oh iya, di sini saya punya IP lokal nih, NMS. Lokal saya sekian ya, 283.181/29. Network di 176/29. Jadi buat terus nih agar net sisanya ini hanya bisa masuk lewat protokol tersebut. Saya coba configure dulu. Dan 3 address. Saya pakai ini ya. Address 229 dan ini ada IP lokal lagi, segmennya 10.0.0.0. Nah, berikut rules tersebut, salah, maaf, ini bawaan 0 harusnya 0. Nah, rules tersebut membuat agar Telnet SSA itu hanya bisa diakses oleh IP lokal addressnya, hanya bisa diakses oleh IP ini dan IP tersebut. Kita percobaan, kita Telnet atau SSA kita menggunakan IP public, apakah bisa lagi atau tidak. Kita keluar dulu ya. Mana? Ya. Kita coba Telnet dulu. Nah, karena tidak mau ya, dia langsung keluar tuh, langsung diri. Tuh. Sekarang kita coba SSH, port 22. Oh, sama tidak bisa ya, remote site aspek, delete, close network connection. Kita bisa ya, kita SSH dan Telnet pakai public. Kan tadi kita sudah buat rules yang bisa masukkannya IP lokal saja, biar tidak bisa dihack dan di-brute oleh orang lain. Sekarang kita coba masuk dengan IP lokal yang tadi nih. Ini IP lokal saya. Salah. Nah, bisa kan masuk. Jadi kesimpulannya, dengan rules yang tadi kita buat, IP public itu tidak bisa lagi masuk ke router kita menggunakan Telnet atau SSA, hanya bisa menggunakan IP lokal saja, seperti itu. Jadi rule tersebut mencegah agar, ya ini dia nih, agar mencegah orang-orang tidak bisa yang namanya brute ke router kita atau mencoba masuk secara paksa ke router kita. Sekian dari saya. Oh ya, ini saya mempunyai beberapa sertifikat mikrotik. Maka dari itu saya di sini lumayan bisa lah konfig mikrotik. Kayak gitu ya, ini sertifikat saya. Dan NA, NE, aplikasi 6E, W, dan konsultan. Ini RRD.
Nah, ini MPCR Radian Saker. Tapi sertifikat saya itu sudah habis karena sertifikat hanya berlaku 3 tahun. Katanya habis itu tahun kemarin kalau nggak salah. Ini sempat ada di konsultan, ya, support konsultan masuk Radian Akbar di Bekasi. Secara F6E MTS. Selanjutnya kita akan bahas RDP. RDP itu apa sih? RDP itu adalah protokol yang digunakan untuk menghubungkan komputer dengan yang lain secara remote. Jadi sama kayak Internet SSH. Tapi RDP ini bisa GUI loh. Berbeda dengan Internet SSH. Nah, RDP ini akses remote-nya pakai port TCP 3389. Seperti itu. Sekarang kita coba, saya mau RDP ke server saya nih. Ini dia. Ini server saya, ini username-nya. Ini saya server saya pakai IP lokal ya. Dan username-nya berikut. Nah, tinggal masukin passwordnya. Nah, masuk di sini komputer remote-nya cannot be verified. Do you want to connect anyway? Ini ada sertifikatnya nih, server remote-nya. Kita klik yes saja. Oke, nah kita klik yes, kita berhasil masuk ke server saya nih. Yang di GUI karena kita benar-benar kayak langsung remote, servernya langsung. Tidak seperti Internet atau SSH ini masih menggunakan teks. Nah, mungkin sekian itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi, bye bye.